Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Syaiful Bari. Oke, kali ini 17 Agustus ya di Fulkaf. Kebetulan ada acara ya Slobar.id Agustusan bersama ya Latte Art Champion di Indonesia tahun ini ya 2023 Mas Puji Yanto. Yes. Oke, ini dia orangnya nih. Ya. Jadi Pak Saiful. Jadi Mas Puji ini sebenarnya adalah bukan hanya juara di Indonesia Latte Art Championship yang di nasional, tapi juga juara di Liga Ilak Cirebon, lalu kemudian juara Ilak Regional Barat, dan juga naik lagi ke nasional ya Indonesia Latte Art Championship tahun 2023 kali ini ya ini juara lagi. Jadi ini adalah satu-satunya barista yang meraih treble winner untuk Ilak. Oke, Sip, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Pak Saiful baik. Baik sehat. Ya. Oke, ada yang berubah nggak setelah menjadi juara nih? Waduh, pertanyaannya kayak podcast kita live kemarin tuh Pak. Iya, yang masih juara regional barat. Nah, waktu itu kita prediksi Bismillah semoga bisa treble winner dan kejadian. Betul. Kejadian, alhamdulillah gitu ya. Gimana? Ada yang berubah nggak? Kan sudah nasional nih, kalau kemarin kan regional. Kalau ada yang berubah, alhamdulillah Pak. Oke. Lumayan, terutama dari positif tapi ya. Positif dari Instagram Pak. Dan Instagramnya naik. Wah, kaget saya malah. Terus dari ya job juga udah alhamdulillah lumayan. Naik juga ya. Lumayan Pak buat tambahan ke Taiwan. Oh gitu ya. Oh ya, doain Mas Puji ini nanti akan mewakili negara Indonesia, bangsa dan negara di Taiwan ya untuk berkompetisi di kancah internasional di dunia. Betul Pak. Gitu. Ya, kita doakan yang terbaik, semoga amin, membawa piala untuk Indonesia. Semangat. Sip, singkat aja Mas. Baik. Untuk teman-teman nih, ya subscriber channel saya Syaiful Bari, mohon diberikan tips-tips ya, terutama yang pemula yang mau belajar latte art. Kira-kira apa saja sih Mas tip-tipnya supaya jagoan kayak Mas Puji ini? Gitu. Wah, kalau jagoan mah prosesnya panjang Pak. Panjang ya. Mungkin kalau misalkan pengen bisa ya Pak, bisa latte art, kayak gitu. Itu poinnya satu, terutama harus jadi barista. Harus jadi barista. Nah, barista nih harus teknikalnya mumpuni Pak. Technical ya, bisa bikin espressonya. Bisa bikin gitu espresso, ya. terus terutama kalau latte art itu Pak. Misal kita harus benar-benar sangat mumpuni steam milk Pak. Berarti steam susu juga dong. Steam susu itu bukan hanya bikin espresso, tapi steam susunya juga harus dipelajari. Iya, ya, karena susu kan putih. Ya. Itu dasarnya tuh. Dasarnya. Itu. Ya. Kalau susunya nggak jadi, ya susah ya. Susah ya. Gitu. Jadi bisa Pak. Cuman nggak maksimal. Nah, steam itu harus dikuasain ya. Sangat dikuasai. Ya, apapun mesinnya, apapun alatnya harus dikuasain. Gitu. Karena kan kita sebagai barista pasti kan bikin yang namanya cappuccino untuk customer. Kayak gitu. Terus latte juga gitu latte, ya. Kayak gitu. Sekarang yang lagi berkembang tuh apalagi magic latte. Gitu. Ya. Jadi steam susunya harus bagus ya, harus bagus ya. Ada tips nggak Mas, misalnya stretchingnya, rollingnya, heatingnya gitu supaya bagus gitu? Kalau pengen bagus nih ya Pak, itu stretching sama rollingnya kalau bisa berbarengan. Di awal, tengah atau akhir? Di tengah. Kalau tip-tipnya Mas Puji di tengah. Di awal itu jangan terlalu banyak ambil stretching. Kayak untuk namanya kan stretching kan itu kan bikin makro ya Pak. Bikin makro gitu kan, bubbling. Nah setelah itu kedalamin sedikit steam-onnya sambil rolling dan stretching. Jadi yang makro jadi mikro jadi halus. Gitu ya. Jadi lakukan stretching dan rolling tadi bersamaan ya. Tipsnya kalau Mas Puji ini stylenya di tengah. Mungkin nanti disesuaikan juga ya dengan mesin dan lain sebagainya. Betul. Sama satu Pak, susu harus dingin. Susu dingin. Jangan dijemur susunya ya. Jadi maksudnya di chiller, di kulkas gitu, dipakai terus baru di steam. Betul gitu banget. Ya. Ada lagi Mas selain brewing dan steaming? Ada Pak. Apa itu? Kalau pengen, jadi gini, sebagai barista itu harus punya misi Pak. Selain visi ya, visi udah pasti cari uang. Iya, udah pasti. Kan? Misinya apa nih? Selain kita nyari uang gitu kan, itu ya kita harus tahu nih, gue barista, gue pengen ikut lomba-lomba kancah nasional atau hal-hal terdekatnya pengen juara trodon. Ya, yang kecil-kecil ya, di trodon ya. Nah, itu harus
Harus dicoba ya? Harus. Karena itu experience berharga juga ya? Experience berharga. Jadi kita mulai dari Trodon, mungkin naik ke open service bukan ilag gitu. Betul. Ya. Terus sekarang sudah mulai ada liga, betul, baru ke nasional. Kalau tahun sebelumnya ada regional ya Mas ya. Jadi tuh sarannya Mas Puji, udah ikut aja meskipun nggak punya pengalaman gitu Mas, gimana Mas? Nggak punya pengalaman, ikut aja ya pengalamannya. Ikut Justru aja. Itu biar punya pengalaman ya. Betul banget. Kenal banyak orang. Betul. Itu dia nyari relasi. Ya. Oh iya, kemarin kan juga pas di ILAK itu petanya luar biasa ya, kreativitasnya, impresif, progresif segala macamnya itu ya. Itu untuk sampai ke level situ berarti selain brewing dan steaming tadi Mas, berarti harusnya latihan pouring juga dong. Latihan nuang susu, latihan bikin pouring, sama kita harus punya imajinasi yang lebih, Pak. Oke, jadi kita harus kreatif ya. Harus kreatif ya. Minimal gini, kita punya misalkan nonton apa, misalkan kartun atau ngelihat sesuatu, kayaknya tuh bisa tuh. Tuangin dulu, digambar. Digambar dulu sketsanya. Tulis misalnya kalau ada misalnya teknologi bisa gitu ya. Baru dibuat. Jadi begitu ya Mas ya, nggak ujuk-ujuk ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Oke, jadi kalau bisa saya ulang, satu tadi brewing ya, bikin espresso yang proper. Workflow-nya, teknikalnya, sensorinya, steamingnya juga benar, sesuai dengan saran Mas Puji tadi. Pouring juga latihan, karena setahu saya juga setiap pola itu pouringnya bisa beda-beda kan? Beda Pak, harus dikuasain ya. Ya, antara arahnya jarum jam 3, 6, 12, 9, nah itu beda-beda setiap pola. Itu teknik pouring itu, misalkan kita gini, espresso udah mumpuni, bisa nanti kalibrasi. Steam susunya udah good. Tapi pasti, Bang, gue udah bisa ini, tapi kok latte art gue masih jelek ya? Ya, berarti pouringnya. Teknik pouring, Pak. Tinggal teknik penuangan. Dan itu setiap pola beda-beda ya Mas ya? Beda-beda. Latihan terus dan lain sebagainya. Terus tadi ikut lomba. Lomba aja Trodon tuh. Trodon. Sama mungkin saya ingat yang pertama tadi soal jadi barista Mas. Jadi kayaknya memang sebisa mungkin gitu ya, di tempat kerja memang sudah dibiasakan kali ya. Itu poinnya. Brewing, steaming, pouringnya itu udah dibiasain supaya ketika lomba udah siap gitu loh. Kayak gitu. Betul. Sama mental sih Pak. Sama mental ya? Mental. Kalau Mas Puji udah jadi banget. Nggak mungkin lah juara nasional ya. Treble winner loh ya. Sejarah Pak. Liga. Ya sejarah, bener sejarah. Ya. Liga, regional, nasional, dan semoga di atasnya treble apa sih? Yang keempat gitu. Maksudnya di Taiwan, bismillah gitu. Dunia. Iya, di dunia nanti semoga di dunia mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Doakan ya teman-teman ya. Oke? Sip. Ada tambahan mungkin? Tambahannya apa ya? Mungkin intinya kalau jadi barista jangan toxic. Iya. Ingat ya, itu kata Mas Puji ya, nggak perlu saya ulang. Oke, saya kira demikian ya. Cukup ya Mas ya? Cukup. Karena kita akan ada bar takeover kali ini ya. Saya di slow bar ini, Mas Puji di fast barnya, kayak gitu ya. Oke? Ya, kalau teman-teman mau datang ke sini silahkan ke Full Caf atau slow bar, alamatnya di Ruko Arcade ya, Blok B nomor 5 Grand Depot City. Nanti di deskripsi video ini akan dicantumkan, termasuk teman-teman kalau misalnya ada agenda, misalnya mau Mas Puji jadi juri di mana gitu ya, atau agenda apa segala macam, silakan DM aja Instagramnya ya. Instagramnya nanti saya sertakan di deskripsi video ini, termasuk juga Instagram kami. Oke? Siap. Sip. Ini dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya. See you.